Halo, selamat datang di duniaku. Kembali lagi bertemu dengan aku, Ulfa Aulia. Hari ini akan mengajak kalian belajar tentang salah satu teknik konseling dari teori Gestalt. Teknik apa yang akan kita pelajari? Yakni mengenai penerapan teknik permainan dialog dengan kursi kosong. Teknik permainan dialog dengan kursi kosong ini dapat membantu klien kita dalam mengeksternalisasikan proyeksi. Caranya seperti apa? Kita sebagai seorang konselor hendak mengkondisikan klien kita untuk memerankan dua kecenderungan yang berbeda. Nah, dua kecenderungan ini disebut dengan top dog dan underdog. Top dog adalah kecenderungan yang sifatnya memaksa, menuntut, dan mengancam. Lah, sedangkan underdog ini adalah kecenderungan yang cenderung lemah dia. Jadi lemah, tak berdaya, dan selalu ingin dimaklumi. Seperti itu. Nah, teman-teman, dua kecenderungan yang berbeda ini bisa kita misalkan seperti kecenderungan sifat anak dengan sifat orang tua. Misalnya lagi, kecenderungan sifat anak yang baik dan anak yang nakal. Misalnya lagi kecenderungan sikap orang yang bertanggung jawab dan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk teknik konselingnya tahapannya seperti apa? Jadi seperti ini. Pertama-tamanya masih sama ya, kita menerapkan attending, bagaimana bertegur sapa dengan klien dan menciptakan suasana yang baik dengan klien. Setelah itu kita identifikasi permasalahan apa saja yang dihadapi klien sehingga si klien mengunjungi kita, dan selanjutnya untuk penyelesaian masalah ini kita bisa menerapkan teknik ini. Nah, teman-teman, teknik permainan dialog dengan kursi kosong ini sebenarnya adalah teknik yang tidak terlalu melibatkan konselor, karena dua kecenderungan yang saya sebutkan di awal tadi akan diperankan oleh klien kita sendiri. Jadi kita hanya mengarahkan dia saja. Nah, sebagai konselor, kita selain mengarahkan, menyiapkan medianya, yakni menyiapkan dua kursi kosong tadi. Setelah itu, kita mengarahkan klien kita untuk melakukan percakapan, permainan kata, permainan dialog dengan duduk di dua kursi tadi. Misal, yang pertama kita duduk sebagai underdog, kita sebagai orang yang lemah, terus ingin menuntut suatu hal kepada orang yang lebih kuat dari kita. Jadi di underdog, klien kita memerankan dirinya semaksimal mungkin dengan ekspresi dia, sesuai keinginan dia, sesuai perasaan yang sedang dia rasakan saat itu. Nah, setelah menjadi dirinya sendiri, dia menjadi top dog. Jadi orang yang setingkat di atas kita. Jadi gimana ya? Yang jadi itunya kita loh, yang jadi masalah buat kita gitu. Nah, setelah itu udah selesai, tapi tahap ini kita lakukan berulang. Jadi pada konseling berikutnya kita bisa melakukan hal yang seperti ini lagi. Diharapkan dalam memainkan dua peran tadi, si klien ini bisa sungguh-sungguh mengekspresikan apa yang dia rasakan. Setelah itu si klien insya Allah akan merasa jauh lebih baik. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan penjelasan untuk tahapannya saya kira cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih proses dari teknik permainan dialog dengan kursi kosong ini. Nah, teman-teman, yang ada di sebelah saya ini adalah Amel. Dia adalah klien saya. Jadi Amel ini sudah menceritakan masalahnya kepada saya. Amel punya masalah dengan orang tuanya. Jadi dia merasa kesepian karena terlalu sering ditinggalkan orang tuanya bekerja. Oleh karenanya, Amel ini mau nggak mau harus berusaha berbicara dengan orang tuanya agar apa yang dia rasakan ini tersampaikan ke orang tuanya dan orang tuanya dapat mencarikan jalan yang terbaik untuk kebersamaan mereka. Nah, permasalahan yang dihadapi Amel ini dapat diselesaikan dengan teknik permainan dialog dengan kursi kosong. Untuk prakteknya seperti apa sudah ada di menit selanjutnya.
Ya, aku ganggu waktunya enggak? Aku pengen bicara sama ayah. Mau ngomong apa? Mau minta duit? Bukan. Jadi gini ya, aku ingin ayah sama bunda bekerja di dekat-dekat sini saja. Kan semuanya sudah ada di sini ya. Bisa-bisanya ya kamu, ayah sama bunda belain kerja keras, jarang pulang. Itu semua buat siapa? Itu semua buat kamu, nak. Minimal ayah sama bunda bisa bertukar kabar sama aku. Aku hanya ingin mengutarakan isi hatiku ya. Kerjaan ayah itu penting, penting buat kita semua. Gak bisa ditinggalin gitu aja. Jangan kayak anak kecil. Oke ya, maafkan aku. Aku harap ayah dan bunda bisa kabulkan permintaan. Ya nak, nanti ayah ngobrol sama bos dulu ya. Oke ya, makasih ya.